Hai teman-teman semuanya, di video kali ini akan dijelaskan mengenai zat gizi sumber pengatur atau vitamin, khususnya vitamin larut dalam air. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Vitamin B. Dipandang dari segi gizi, kelompok vitamin B termasuk dalam kelompok vitamin yang disebut vitamin B kompleks, yang meliputi vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 atau niacin, vitamin B5 atau asam pantotenat, vitamin B6 atau piridoksin, vitamin B7 atau biotin, vitamin B9 atau asam folat, dan vitamin B12 atau kobalamin. Vitamin B1. Vitamin B1 memiliki peran penting dalam metabolisme karbohidrat dan sebagai pengatur jumlah air dalam jaringan tubuh. Kekurangan vitamin B1 dapat menimbulkan penyakit beri-beri. Sedangkan, kelebihan vitamin B1 dapat mengganggu sistem saraf. Kelebihan mengonsumsi vitamin B1 akan menyebabkan sistem saraf terganggu. Sumber makanan yang mengandung vitamin B1 dapat kita dapatkan dari jagung, gandum, oatmeal, pasta, nasi, kerang, ikan tuna, daging sapi, susu kedelai, kacang merah, dan kacang polong. Kebutuhan vitamin B1 sebesar 1,4 mg per hari. Vitamin B2. Vitamin B2 berperan dalam metabolisme energi, pernafasan, dan penting untuk kesehatan kulit. Ada beberapa indikasi yang bisa kita amati ketika tubuh kekurangan vitamin B2. Di antaranya, seliosis atau sudut bibir yang memerah dan pecah-pecah, juga peradangan pada mata, sedangkan dampak kelebihan konsumsi vitamin B2 belum diketahui. Sumber vitamin B2 dari bahan pangan hewani seperti susu, keju, hati sapi, dan jantung ayam. Sedangkan sumber vitamin B2 dalam jumlah rendah terdapat pada jagung, padi, kentang, dan ketela. Kebutuhan vitamin B2 adalah 1,6 mg per hari. Vitamin B3. Tahukah kamu apa itu penyakit pellagra? Pellagra adalah penyakit yang memiliki indikasi 3D, yakni dermatitis, demensia, dan diare. Penyakit ini umumnya diidap oleh orang-orang yang masih mengonsumsi jagung sebagai bahan makanan pokok. Tubuh kita membutuhkan vitamin B3 atau niacin yang cukup untuk menghasilkan tenaga. Kadar vitamin B3 sangat kurang apabila kita memilih jagung sebagai makanan pokok tanpa asupan vitamin dan bahan makanan lain. Sedangkan, dampak kelebihan konsumsi vitamin B3 belum diketahui. Sumber vitamin B3 terdapat pada hati sapi, daging ayam, dan kacang hijau. Kebutuhan vitamin B3 adalah 15 mg per hari. Vitamin B5. Vitamin B5 atau asam pantotenat berguna dalam metabolisme sel dalam mengolah karbohidrat, lemak, serta protein. Jika tubuh kekurangan vitamin B5 dapat mengakibatkan kerontokan rambut, timbulnya jerawat, dan gangguan pada saluran cerna. Sedangkan kelebihan B5 dapat mengakibatkan diare, dehidrasi, serta pembengkakan pada wajah dan kaki. Sumber vitamin B5 terdapat pada brokoli, kuning telur, daging ayam, ikan tongkol, susu, ubi jalar kuning, kacang tanah, dan hati ayam. Kebutuhan vitamin B5 adalah 5 mg per hari. Vitamin B6. Fungsi vitamin B6 untuk tubuh adalah membantu proses metabolisme protein dan lemak. Gejala yang timbul akibat kekurangan vitamin B6 adalah gangguan tidur atau insomnia, kerusakan pada kulit, dan syaraf motorik terganggu. Sedangkan kelebihan vitamin B6 mengakibatkan keracunan dengan gejala antara lain kesulitan berjalan, kelelahan, dan sakit kepala. Sumber vitamin B6 terdapat pada gandum, beras merah, susu, daging sapi, ikan salmon,
bayam, kacang kedelai, kacang mede, dan telur. Kebutuhan vitamin B6 adalah 1,3 mg per hari. Vitamin B7. Vitamin B7 atau biotin berperan dalam metabolisme energi, membantu proses pertumbuhan rambut dan kuku. Kekurangan vitamin B7 dapat mengakibatkan turunnya nafsu makan, sedangkan dampak kelebihan konsumsi vitamin B7 belum diketahui. Sumber vitamin B7 terdapat pada hati ayam, kuning telur, gandum, kacang kedelai, kacang tanah, jamur, pisang, jeruk, dan semangka. Kebutuhan vitamin B7 dalam tubuh sebesar 30 mikrogram per hari. Vitamin B9. Vitamin B9 atau dikenal asam folat berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Asam folat ini yang mencegah bayi lahir cacat, khususnya pada otak dan sumsum tulang belakang. Kekurangan vitamin B9 dapat menimbulkan kepikunan dan penurunan memori otak, sedangkan dampak kelebihan konsumsi vitamin B9 belum diketahui. Sumber vitamin B9 terdapat pada hati ayam, daging sapi, bayam, asparagus, dan kacang merah. Kebutuhan vitamin B9 adalah 400 mikrogram per hari. Vitamin B12. Vitamin B12 atau kobalamin diperlukan untuk pembentukan butir-butir darah merah. Kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan anemia dengan indikasi wajah pucat dan terlihat lunglai. Sedangkan dampak kelebihan konsumsi vitamin B12 belum diketahui. Sumber vitamin B12 banyak didapat pada produk hewani, khususnya hati sapi. Sumber vitamin B12 yang lain terdapat pada bayam, kangkung, oncom dari bungkil kacang tanah, tempe, tauco, kecap, ikan tongkol, susu, keju, dan margarin. Kebutuhan vitamin B12 sebesar 2,4 mikrogram per hari. Vitamin C. Vitamin C memiliki banyak manfaat antara lain membantu daya tahan tubuh, membantu pematangan sel darah merah, serta membantu menjaga kesehatan gusi dan mulut. Jika kekurangan vitamin C, maka kita akan sering mengalami sariawan. Kelebihan konsumsi vitamin C dapat menimbulkan penyakit seperti hiperoksaluria hingga batu ginjal. Kelebihan tersebut dapat terjadi apabila konsumsi suplemen vitamin C berlebihan dan berkepanjangan. Sumber vitamin C terdapat pada jeruk, stroberi, nanas, jambu, mangga, kiwi, bayam, brokoli, cabai merah, paprika hijau, dan kubis. Kebutuhan vitamin C sebesar 90 mg per hari. Demikian video materi zat gizi sumber pengatur, khususnya vitamin larut dalam air. Selamat belajar ya!